Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupamu dan harta, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati dan amal. Rasulullah SAW. Alhamdulillah, bapak-bapak, orang tua kami, jemaah-jemaah yang berhati mulia yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tambahkan rasa syukur, yang mana dengan sifat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat-nikmat kepada kita yang tak pernah putus. Walaupun hari ini kita mengingati Allah dalam keadaan putus, tapi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak pernah putus. Dari semenjak kita lahir sampai sekarang, lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Kemudian selawat beratkan salam kita aturkan juga kepada junjungan alam kasih Allah yang baginda Rasulullah SAW, asbab mujahadah pengorbanan beliau beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya sehingga hari agama telah sampai kepada kita. Sebagai umat yang diperjuangkan Nabi, sambil kita berselawat, kita belajar mengupayakan sunnah-sunnah Nabi dan kehidupan. Walaupun tidak bisa semua kita kerjakan, tapi jangan sampai amal sunnah tak teramalkan dalam kita. Agar kita tulangkan umat Nabi yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Di samping itu juga sebagai khotib, karena juga saya seorang hamba Allah dan mengajak diri kita semua, mari meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Dalam arti kata menunaikan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita dan belajar untuk meninggalkan larangan-larangan. Karena sebagai bekal menghadap Allah adalah bapak-bapak, orang tua kami, jemaah-jemaah yang sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama katakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya lebih kurang 18.000 jenis makhluk. Setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebahagiaan masing-masing. Ikan, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebahagiaan dalam air. Burung, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebahagiaannya di udara yang bebas. Cacing, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebahagiaan hanya dalam tanah. Dan harimau, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebahagiaannya di hutan belantara. Bila makhluk-makhluk ini lari daripada ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka makhluk-makhluk yang akan mengalami kesusahan. Ikan ini coba-coba di air, burung ini coba-coba di air, harimau ini coba-coba hidup di kampung atau di kota. Bukan kebahagiaan, kesusahan demi kesusahan, bahkan kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebahagiaan kita di dunia yang sementara, di akhirat yang selama-lamanya hanya dalam amal-amal, bukan pada kebahagiaan. Kalau hari ini kita menganggap dengan kebahagiaan kita akan bahagia, ini kebahagiaan yang sementara. Kalau menganggap kebahagiaan dengan harta, kita akan bahagia, tentu baru ini bahagia. Kalau kita menganggap kebahagiaan dengan jabatan tinggi, mungkin Fir'aun yang akan bahagia. Hanya orang yang punya jabatan, yang punya harta akan bahagia. Sementara yang tidak punya harta, yang tidak punya jabatan tidak akan bahagia. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha seadil-adilnya ketetapan manusia, kebahagiaan manusia di dunia sementara tidak ada selama-lamanya hanya dalam. Jadi dunia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sarana kita, fasilitasnya kita untuk menikmati Allah. Dunia dunia ciptaan Allah untuk kita, tapi kita diciptakan Allah untuk agama, untuk agama yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini sebagai sarana kita, fasilitasnya kita. Maka Rasulullah katakan, ikmal dunia ka'annaka ta'isu abadah wa amal akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramallah, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kau mati sebenarnya. Maknanya apa? Kalau dunia kita nggak selesai hari ini, waktunya itu panjang, besok masih ada waktu. Tapi amal agama, kalau hari ini nggak dikerjakan, amal hari ini nggak bisa dikerjakan besok. Walaupun besok itu ada sholat zuhur, tapi sholat zuhur yang semalam
bukanlah sholat dunia sekarang. Atau zuhur yang akan datang bukanlah zuhur yang sekarang dikerjakan. Harus dikerjakan. Gak boleh tunda-tunda. Ini orang yang bijak, pandai mengatur waktu. Dunia ini kebahagiaan yang semu, dicari bakal ditinggal. Sehebat-hebatnya status kita di dunia ini, ujung-ujungnya kematian. Maka sebaik-baik pekerjaan menghadap Allah adalah iman dan amal. Iman dan amal itu penting kita lakukan dalam iman. Kita merasakan Pak, kalau kita sudah melaksanakan perintah sholat, walaupun sholat yang kita kerjakan belum khusyuk, tapi kalau sudah melaksanakan perintah Allah ada ketenangan. Tapi kalau dunia kita kerjakan semati-matian, untuk ibadah itu tidak ada kenikmatan beribadah. Maunya cepat-cepat, karena sudah capek dengan perkara dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan waktu-waktu supaya kita nikmati waktu-waktu. Jangan kita habiskan ke dunia umur kita ini dengan keduniaan. Maka Imam Ghazali katakan dunia ini gak usah dikejar lagi. Kalau dikejar tak akan dapat, walaupun dapat tak akan banyak, walaupun banyak tak akan menyenangkan, walaupun dia menyenangkan tak akan lama. 60 atau 70 tahun. Tapi kalau pekerjaan akhirat pasti dapat, pasti menyenangkan dan selama-lamanya. Karena dunia ini menentunya kita bahagia. Maka kalau di ibadah singkat ini, saya mengajak bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita ini. Waktu sholat dikerjakan waktu sholat, waktu kerja kerja. Jangan gara-gara kerja tidak sholat. Karena sudah ada waktu-waktunya. Oleh karena itu kita pandai-pandai. Karena hidup dunia ini bukan selama-lamanya. Dunia ini sementara. Karena gedangnya dunia, kalau nggak dia ninggalkan kita ninggalkan dunia. Dan kehidupan akhirat pasti yang nampak menjadi tak nampak, yang nggak nampak menjadi nampak. Maka umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, mari semakin jauh daripada masa kelahiran, maknanya semakin dekat dengan masa kematian. Kita yang harus pandai mengatur. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kita untuk lebih bijak lagi dalam kita hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur